好一派超然于世的气度。哟，你看出了什么？不可查的破绽。又是高人。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Chen Huanyun yang berkata pada Yue Qinghong, "Aku tidak akan berkembang secepat ini tanpa dirimu, karena tertinggal darimu, aku terpaksa harus berlatih lebih keras. Saat aku menemukan kelemahannya, aku akan bertindak dan mengalahkannya di depan semua cendekiawan, demi menjaga nama baik kita, para cendekiawan Kekaisaran Yankang." Saat Qin Mu berjalan di kediaman cendekiawan, semua orang terlihat takut, karena banyak yang sudah melihat bagaimana Qin Mu menghantam Yue Qinghong ke pilar kuningan, dan membanting budak serigala ke batu gunung. Mungkin ada juga yang sudah mendengar kabar, bahwa ia menjatuhkan Yun Ke lalu melemparkannya ke dasar tebing. 2 dari 3 ahli terkuat di kediaman cendekiawan sudah kalah telak dari orang terlantar, yaitu Qin Mu. Selain Chen Huanyun, siapa lagi yang bisa melawan Qin Mu? Kemudian terlihat Qin Mu yang kembali ke asramanya. Tak lama kemudian kepala rubah kecil muncul dan berteriak, "Apakah masih ada yang mau kotak pedang ini? Kalau tidak aku akan menjualnya ke ibu kota." Seorang cendekiawan berteriak, "Tunggu sebentar, jangan jual dulu, aku mau beli kembali kotak pedangku." Seseorang juga berkata, "Tolong jangan dijual, aku akan menebusnya kalau uangku sudah cukup." Ia bertanya pada rubah kecil, "Uang sakuku bulan ini belum datang, bisakah kau menyimpannya dulu dan membiarkanku menebus kotak pedang itu nanti?" Hulinger menjawab, "Kalau begitu kamu harus menulis surat utang dan menebusnya setelah punya uang." Setelah itu Hulinger meminta bantuan pada Qin Mu, "Tuan muda, bisakah Anda memeriksa apakah surat utang ini ditulis dengan benar, karena diriku tidak bisa membaca." Qin Mu tersenyum tipis, "Kamu tidak bisa membaca tapi berani menerima surat utang. Surat ini benar, kamu hanya perlu menyimpannya baik-baik." Hulinger pun senang sekali, dan langsung menyimpan surat-surat itu di lubang dinding. Qin Mu memanggilnya dan berkata, "Masih ada 2 hari sebelum sekolah dimulai, jadi aku akan mengajarimu teknik penciptaan roh." Hulinger langsung duduk rapi. Qin Mu mulai menjelaskan bahwa teknik penciptaan roh adalah tulisan terakhir dari 7 tulisan penciptaan. Teknik ini bisa dipelajari baik oleh manusia maupun iblis. Setelah mempelajari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung beberapa hari ini, Qin Mu tahu bahwa teknik ini sebenarnya lebih cocok untuk iblis. Dari kakek tuli, ia sudah membaca banyak buku dan literatur. Si tuli mengajarkannya bukan hanya ruisme, tapi juga berbagai puisi kuno yang sulit diucapkan. Berkat itu, Qin Mu jadi lebih mudah memahami kitab suci lainnya. Qin Mu berusaha menjelaskan dengan sederhana, agar rubah kecil itu mudah mengerti. 7 tulisan penciptaan adalah teknik tingkat atas dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Kitab ini berisi teknik yang bisa mengubah seseorang menjadi dewa atau iblis, dan merupakan kitab tertinggi di sekte iblis surgawi. Teknik penciptaan roh ada di dalamnya, dan kehebatannya sangat terlihat. Selama 2 hari berikutnya, Qin Mu mengajarkan teknik rumit itu kepada Hulinger, dengan cara yang lebih mudah dipahami. Dalam waktu itu, Hulinger sudah menguasai dasar-dasarnya, dan mulai mencoba menyempurnakan embrio spiritualnya. Tujuan utama teknik ini adalah mengubah embrio roh. Misalnya, jika seseorang punya tubuh roh kura-kura hitam, maka embrio rohnya akan menjadi embrio roh kura-kura hitam. Dengan teknik penciptaan roh,
embrio itu bisa diubah menjadi embrio roh harimau putih atau jenis lainnya. Bahkan atribut ki vitalnya juga akan berubah. Karena itu teknik ini dianggap sebagai salah satu teknik terbaik di kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Setiap teknik dalam 7 tulisan penciptaan punya keajaiban yang luar biasa dan tidak hanya terbatas pada teknik penciptaan roh. Kinmu merasa teknik ini lebih cocok untuk iblis, karena iblis dan hewan aneh seperti Hulinger dan kera iblis tidak punya embrio roh atau harta suci sejak awal. Kalau tidak punya, mereka bisa membuatnya sendiri. Sekarang, setelah mempelajari teknik ini, Hulinger bisa membuat embrio rohnya sendiri dan bahkan mengubah bentuknya. Singkat cerita, Kinmu bertemu dengan Weyong. Weyong memberitahu jika ada Taois yang menghalangi gerbang masuk, dan Taois itu membawa seorang murid, mereka berasal dari Sekte Dao. Weyong menjelaskan, Sekte Dao adalah sekte ortodoks terbesar. Orang Daois yang menghadang itu bernama Dan Yangzi, dan pemuda di sampingnya bernama Daozi. Seorang direktorat bertanya pada mereka, dan mereka bilang tidak datang untuk mencari masalah, melainkan kami datang untuk berinteraksi. Daois itu memberitahu, bahwa kami sudah lama mendengar kalau Akademi Kekaisaran adalah tempat pelatihan nomor 1 di dunia, yang menampung banyak orang berbakat. Karena itu dia membawa Daozi dari Sekte Dao, untuk mengunjungi Akademi Kekaisaran dan menguji keterampilan, serta seni bela diri antara Sekte Dao dan Akademi tersebut. Kinmu berkata pelan, jika ini adalah strategi yang hebat, karena mereka menyerang bagian terpenting. Sementara itu Weyong masih merasa bingung dengan perkataan Kinmu. Kinmu menjelaskan, banyak sekte memanfaatkan kesempatan untuk memberontak di luar ibu kota, dan mengibarkan bendera melawan guru kekaisaran. Tapi ibu kota tetap tenang karena rakyat biasa mendukungnya. Guru kekaisaran sedang melakukan perubahan besar pada sekte-sekte, membuat sekolah dasar, perguruan tinggi, dan akademi kekaisaran, untuk menampung semua orang berbakat dari seluruh dunia. Semua dikumpulkan menjadi murid Putra Langit, sehingga semua cendekiawan dunia diarahkan untuk mendukung kaisar. Aku pernah mendengar, orang bilang kekaisaran Yankang sebenarnya hanyalah sekte yang menyamar sebagai kekaisaran. Jika Daozi dari Sekte Dao menutup gerbang, dan tidak ada cendekiawan akademi kekaisaran yang bisa mengalahkannya, maka untuk apakah reformasi yang dilakukan oleh guru kekaisaran? Weyong menatap kosong dan bergumam, ini bukan hanya menyerang jantung, namun ini juga strategi membunuh jantung kekaisaran. Kinmu melanjutkan, ini merupakan cara membunuh semangat orang-orang yang mendukung guru kekaisaran. Kekaisaran Yankang mengubah sekte-sekte, dan mengambil alih semua seni bela diri terbaik dari berbagai sekte tersebut. Mereka membangun sekolah dasar, perguruan tinggi di seluruh negeri, dan akademi kekaisaran di ibu kota, untuk menekan semua sekolah dan sekte di dunia kultivasi. Mereka sudah mengumpulkan begitu banyak sumber daya, tapi kalau masih belum bisa menghasilkan murid yang hebat, atau murid mereka masih kalah dibandingkan murid dari sekte lain, lalu apa gunanya reformasi guru kekaisaran? Daozi dari Sekte Dao ini pasti sangat kuat, dan mungkin seorang jenius. Sebab kalau tidak, dia tidak akan dikirim oleh Sekte Dao, untuk datang dan mempermalukan mereka. Akademi Kekaisaran adalah simbol guru kekaisaran, yang juga melambangkan kaisar, jadi kalau wajah guru kekaisaran dan kaisar sampai dipermalukan, maka kedamaian kekaisaran bisa runtuh. Hati Weyong berdebar hebat, lalu tiba-tiba dia tertawa keras. Akademi Kekaisaran sudah mengumpulkan semua orang berbakat di dunia, jadi bagaimana mungkin mereka tidak sebanding dengan Daozi, dari Sekte Dao yang tidak terlalu penting itu. Kinmu menggelengkan kepala, ia teringat bahwa kebanyakan cendekiawan mempelajari teknik yang sama, jadi dia tidak terlalu memikirkan mereka.
Meski cendekiawan Akademi Kekaisaran punya teknik yang berbeda-beda, tapi mereka sulit menjadi ahli di bidang tertentu. Mereka perlu bagian khusus yang fokus mengajarkan satu teknik, baru murid-murid bisa benar-benar memahaminya. Menurut Qin Mu, Sekte Dao datang dengan persiapan matang, dan para cendekiawan kekaisaran hanya bisa dihentikan di gunung. Jika cendekiawan Akademi Kekaisaran tidak bisa mengalahkan Daozi dari Sekte Dao, maka semua sekte di dunia akan punya alasan untuk melawan guru kekaisaran. Saat itu, kaisar akan kehilangan wibawa dan dukungan rakyat, lalu sekte-sekte mungkin akan memberontak satu persatu, jika dia tidak menghukum guru kekaisaran. Pertarungan Daozi dari Sekte Dao melawan cendekiawan Akademi Kekaisaran adalah pertempuran penting yang mempengaruhi keadaan dunia, dan tidak boleh diremehkan. Wei Yong pun sangat semangat untuk melihat kemampuan dari Daozi. Qin Mu dan temannya turun gunung. Di sekitar gerbang gunung di bawah tebing giok, banyak cendekiawan kekaisaran berkumpul. Kediaman cendekiawan biasanya hanya menerima 10 orang setiap tahun, tapi kali ini ada lebih banyak bangsawan dan praktisi seni dewa yang hadir. Qin Mu berdiri di puncak tebing giok dan melihat ke atas lalu ke bawah. Ia melihat dua Taois duduk di depan gerbang gunung, seperti yang ia duga, salah satunya adalah seorang tetua berwajah kuno dan tegas, seperti orang dari masa lalu. Ia mengenakan jubah abu-abu sederhana, dan memancarkan aura yang melampaui hal-hal duniawi. Dia duduk tenang seolah dunia ini tak ada hubungan dengan dirinya. Dari auranya jelas ia bukan orang biasa, melainkan sosok penting dari sekte ortodoks terbesar, yaitu Sekte Dao. Di samping tetua itu duduk seorang pemuda tampan, ia membawa Fu Chen, yang merupakan tongkat pendek dengan gagang merah tua di lengannya. Pakaian pemuda itu berwarna hijau, dan ia tetap duduk santai, tanpa terpengaruh oleh banyaknya cendekiawan dari Akademi Kekaisaran yang mengelilinginya. Qin Mu berkata dalam hati, baik yang muda maupun yang tua, itu sama-sama terlihat seperti Taois yang sudah lama melatih tubuh dan sifat mereka, dengan sikap yang melampaui orang biasa. Keduanya duduk di tengah jalan di depan gerbang gunung, gerbang itu sangat lebar, dan mereka tidak memakan banyak tempat. Namun jika mereka tidak diusir, itu akan menjadi aib yang besar. Memblokir gerbang bukan hal biasa di dunia kultivasi, orang hanya melakukannya kepada musuh yang benar-benar dibenci, agar semua orang tahu bahwa gerbang sekte itu sudah diblokir. Ini untuk mempermalukan sekte tersebut, menghancurkan rasa percaya diri mereka, dan meremehkan teknik mereka. Biasanya jika hal ini terjadi, masalahnya jarang selesai tanpa perkelahian. Sekarang, baik yang tua maupun yang muda dari Sekte Dao sudah memblokir gerbang, mereka jelas ingin mempermalukan Kekaisaran Yankang, menamparkan wajah guru kekaisaran, dan menggagalkan reformasi guru kekaisaran. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.